wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Safitri Karina. Selamat pagi Bu Kus. Baik, saya akan memulai kegiatan pendampingan individu yang ke-6 kali ini adalah dengan tema pendampingan refleksi perubahan diri dan dampak pendidikan. Saya sampaikan untuk fokus pendampingan yang pertama adalah persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik dan refleksi hasil survei tentang kompetensi guru penggerak, feedback 360. Selanjutnya refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan, didiskusikan dampak pada diri guru dan murid yang terjadi. Yang selanjutnya penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke warga sekolah atau belum. Terus yang terakhir penilaian refleksi CGP dan dokumentasi pemetaan aset secara kualitatif. Ya. Kemudian apakah proses selama 1 bulan terakhir ini berjalan dengan baik? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, fokus. Untuk kegiatan di LMS karena ini jadwalnya berbeda sama PI sudah terselesaikan semua, tugas-tugas sudah terkumpul semua, sudah dinilai sama fasilitator juga. Baiklah, alhamdulillah. Ya. Untuk rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya ya yang sudah saya sampaikan, terutama tentang pemetaan aset. Iya. Oke. Serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian ya selama 1 bulan terakhir. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih ya atas tugas-tugasnya untuk kegiatan pendampingan sampai pendampingan yang terakhir ini. Alhamdulillah. Ya. Kemudian berdasarkan feedback 360 derajat, refleksi dengan memberikan pertanyaan dari saya ya. Yang pertama, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, apa yang kurang baik dan yang sudah baik dan yang perlu ditingkatkan? Ya, untuk yang sudah baik menurut hasil refleksi sama guru-guru sama murid mungkin ke pembelajaran gitu Gus. Karena kan pembelajarannya harus mengimplementasikan apa yang kita pelajari selama di program PGP ini. Misal ke pembelajaran diferensiasi itu menurut saya hal baru, mungkin bukan hal baru tapi saya baru melaksanakan ketika ada tugas, dan insya Allah saya berusaha untuk mengimplementasikan meskipun agak repot sedikit, agak banyak yang perlu dipersiapkan karena berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Itu ya sudah baik. Yang belum baik mungkin melakukan refleksi ini saya belum mengakomodasi, maksudnya belum jadi kegiatan yang rutin yang dilakukan karena hal baru buat saya untuk kegiatan refleksi ini. Untuk rencana tindak lanjutnya berdasarkan yang perlu ditingkatkan ini, saya berusaha untuk melakukan refleksi ini biar terjadwal satu, biar teman-teman rekan-rekan di TK ini juga biar terbiasa untuk merefleksikan apa yang sudah dijalankan di pembelajaran materi fokus. Ya. Sejauh ini menurut responden warga sekolah seperti kepala sekolah, rekan sejawat dan murid, apakah sudah baik? Alhamdulillah sudah baik fokus. Sedikit demi sedikit mengikuti apa yang saya lakukan di kelas saya. Misal pembentukan keyakinan kelas, kelompok lain juga sudah melaksanakan. Meskipun untuk keyakinan kelas ini untuk anak TK kan harus selalu diingatkan terus. Untuk muridnya, saya merasa murid saya itu lebih aktif karena kan saya ingin melihat pendapat anak untuk pembelajaran seperti apa sesuai sama kebutuhan murid belajar anak. Ya, baik.
Apa rencana Bu Safitri kedepannya untuk dilakukan mengenai kompetensi guru penggerak yang harus dimiliki oleh Bu Safitri sendiri? Rencananya saya mengimplementasikan, berharap bisa mengimplementasikan 10 modul yang saya pelajari, meskipun ruang lingkupnya masih kecil, nggak mungkin kan saya mengalahkan supervisi guru, kan belum mungkin gitu, karena saya masih guru. Setidaknya saya bisa mengerti ilmu-ilmu baru yang selama PGP ini dan yang bisa diimplementasikan di kelas saya dulu. Ruang lingkupnya masih kecil, ruang kelas saya dulu ke sekolah. Iya. Siapa saja yang akan terlibat untuk peningkatan kompetensi guru penggerak yang dimiliki oleh saya? Ya, oleh Bu Safitri. Tentu saja kepala sekolah, karena kan kepala sekolah ini memiliki kebijakan boleh apa tidaknya suatu program itu dilaksanakan di sekolah. Dan kedua, rekan guru agar lebih selaras biar tidak jomplang gitu. Kelas saya mengadakan ini, masa kelas lain tidak, kayak gitu. Jadi kan bisa berkomunikasi, dan tentunya yang terlibat lagi juga murid dan wali murid, karena TK muridnya itu belum bisa mandiri, jadi harus kerjasama juga dengan wali murid menurut saya. Iya. Baik, untuk selanjutnya mengenai perubahan dalam pembelajaran ya. Setelah Ibu Safitri menjalankan 6 bulan pendidikan guru penggerak, perubahan apa yang dirasakan berkaitan dengan kompetensi sebagai guru? Yang saya rasakan itu lebih semangat. Oh, ternyata ilmu saya masih segini, harus diperbarui lagi itu. Dan yang kedua, pembawaannya itu lebih tenang, fokus, tidak mengutamakan emosi. Karena kemarin kan belajar segitiga restitusi, budaya positif, coba untuk menerapkan hal-hal tersebut. Jadi yang saya rasa itu lebih tenang dalam menghadapi permasalahan. Nggak dikit-dikit takut, dikit-dikit maaf, buku saya itu cengeng kan anaknya, dikit-dikit nangis. Harusnya ya lebih tenang, lebih bisa mengontrol emosi karena selaras dengan budaya positif yang saya pelajari itu. Implementasinya di situ, Bos. Baik, nanti sudah ada itu ya. Peningkatan setidaknya ada ya. Perubahan yang itu ya. Kemudian untuk perubahan yang dialami apa saja yang terjadi pada diri murid? Kalau untuk murid perubahannya selama 6 bulan ini. Yang pasti yang saya lihat itu perubahan murid, satu lebih semangat karena baru tahun ini saya menggunakan proyektor, baru ada yang pertama. Yang kedua, anak lebih semangat, yang kedua anak lebih aktif karena di sini anak lebih ke arah terjun langsung, itu fokus untuk pembelajaran. Selama ini kan yang akuntan untuk di TK kan nggak menutup kemungkinan menggunakan LK, cuma kayak gitu saja, menulis, mewarnai. Selama saya mengikuti program guru penggerak ini, saya lebih menitik beratkan pada biar anak itu berpendapat maunya seperti apa, karena untuk menggali kebutuhan belajar murid. Jadi pengalaman dan perubahan yang saya lihat di anak, akhirnya anak itu dekat sama bu gurunya karena sering ngobrol, jadi menurut saya fokus, anaknya lebih aktif. Ya. Jadi memang banyak itu ya, banyak kemajuan dibandingkan dari sebelum tahun-tahun sebelumnya. Guru penggerak. Baik, untuk selanjutnya apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini cukup memuaskan bagi? Yang cukup memuaskan itu dalam program ini saya bisa melibatkan banyak orang, dimana karena saya ini termasuk guru junior di sini, guru yang muda. Untuk program-program kan semuanya yang sepuh nih, seperti kepala sekolah atau guru-guru sepuh yang lebih senior yang menentukan program. Yang memuaskan di sini saya punya program melibatkan semua warga sekolah dan warga sekolah itu setuju, Bos. Jadi saya puasnya di situ. Ya, baik. Kemudian apa yang membuat perjalanan ini menjadi cukup menantang bagi Bu Safitri? Nah, menantangnya di sini karena saya melibatkan banyak orang, jadi saya kan harus memiliki pendekatan tersendiri seperti kepada kepala sekolah,
tentang program-program yang saya lakukan. Itu yang menantang, itu saya harus menghadapi orang-orang senior saya untuk mengatakan program ini program saya. Yang sebelumnya saya belum berani untuk melakukan suatu program baru ngoten. Biasanya kan saya ikut aja program yang sudah ada. Sekarang saya punya program baru, dari merencanakan, meminta persetujuan, terus pelaksanaan program, akhirnya program itu selesai. Jadi yang menantang tuh ini, program baru ini. Begitu. Baik, ini untuk pemetaan aset Ya, yang sudah fokus memorinya. Oh, masih ada, bisa. Oke. Baik, siapa saja ya aktor yang terlibat saat proses pemetaan aset? Untuk aktor yang terlibat saat pemetaan aset, untuk mendiskusikannya guru sama kepala sekolah. Sedangkan untuk berdiskusi lebih lanjutnya, saya sosialisasi dengan wali murid. Jadi 3 fokus, wali murid, kepala sekolah, sama rekan guru. Ya. Baik. Bagaimana proses dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Untuk prosesnya, pertama saya itu karena saya lebih dahulu mengetahui modal-modal utama, jadi saya membuat slide gitu, menjelaskan 7 modal, tapi pemanfaatannya saya berdiskusi. Jadi nggak cuma pemikirannya saya meminta pendapat sama rekan guru sama kepala sekolah untuk bersama-sama memanfaatkan modal, ke-7 modal ini. Jadi semua ide itu saya catat, setelah itu saya sosialisasikan sama wali murid. Seperti itu prosesnya. Baik, ya, bagus. Apa saja kendala dan tantangan yang dihadapi saat melakukan identifikasi? Kendala dan tantangannya ada satu, karena TK saya ini termasuk TK kecil, sumber dayanya juga sedikit. Tantangannya bagaimana cara saya pribadi untuk selalu berpikir kekuatan, tidak kelemahan. Pendekatan berbasis aset kan Bu Pos. Jadi kita harus memikirkan kekuatan dulu, jangan kelemahan. Misal seperti ini Bu Pos, sekolah saya kecil nih, untuk modal fisik buat apa sekolah kecil, nggak ada apa-apanya gitu Bu Pos. Saya nggak boleh seperti ini nih, harusnya berpikir dengan kekuatan. Meskipun sekolahnya kecil tapi pembagian kelasnya rata, seperti itu kekuatannya. Ya, baik, jadi bisa memanfaatkan apa yang Ya, ada, tidak harus cari kemana-mana. Ya, betul. Ya. Baik, bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya sekolah? Tentunya perasaannya senang. Satu senang, dan yang kedua bangga. Bangganya di sini ternyata meskipun TK saya kecil, lembaga saya kecil, nggak terlalu besar, ternyata ada potensinya loh yang bisa dibanggakan. Nggak berpikiran yalah TK saya apa adanya ya ini. Ternyata nggak seperti itu. Ternyata potensi lembaga saya ini ada nih di sini, jadi harus bisa dipelihara, kalau bisa ya dikembangkan. Gitu. Baik, terima kasih. Nanti tahap berikutnya saya mau menanyakan tentang persiapan panen hasil belajar. Ya. Nanti juga minta waktunya ke teman sejawat, salah satu aktor nanti ya, untuk wawancara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bu Yuyun, terima kasih akan waktunya selama ini. Saya mendatangi ke Bu Safitri berturut-turut selama 6 bulan ya. Akhirnya ini pendampingan yang terakhir atau pendampingan yang ke-6. Saya minta waktunya sebentar, Ibu akan sedikit mengajukan pertanyaan terkait dengan program calon guru penggerak yang sudah dijalani oleh Bu Safitri karena selama 6 bulan. Baik, yang pertama, bagaimana proses Bu Yuyun ya dalam menemukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah terkait dengan pelaksanaan aksi nyatanya Bu Safitri ya, hasilnya ini terkait dengan pemetaan aset yang selama ini dibuat. Iya. Nggih, matur nuwun Bu Kos. Ya. Kemarin memang
selama Bu Lina jadi CGP melakukan aksi nyata di TK ini memang betul-betul dilaksanakan, dan itu pelaksanaannya kita kemarin melalui diskusi ya, selalu diskusi bersama untuk apa ya, untuk memecahkan suatu masalah dalam pemetaan aset. Masalah dalam pemetaan aset kemarin. Jadi intinya kita selalu diskusi. Adakah kendala atau tantangan yang dihadapi selama mengidentifikasi aset itu misalkan? Tentunya kendala itu ada, apalagi sarana prasarana kami di sini memang banyak kekurangan, tapi alhamdulillah pada saat diskusi itu memang Bu Lina memotivasi kami artinya suatu kendala, suatu kekurangan itu bukan hambatan. Kita harus optimis, cuma memang dibandingkan dengan lembaga-lembaga yang ada guru penggeraknya, terutama SD, SMP itu kan banyak aset dibandingkan dari lembaga-lembaga tersebut itu masih banyak kekurangan sarana prasarana. Kendalanya itu. Tapi justru dari kelemahan dan kendala itu mewujudkan sebuah keberhasilan karena ide tentunya ide dan proses sampai hasilnya insya Allah ada baik. Bagus ya. Bagaimana perasaan Bu Yuyun ya sebagai kepala sekolah ini terutama dengan keberhasilan ya sudah mengidentifikasi aset sekolah yang ada yang dibuat oleh calon guru penggerak Bu Safitri. Perasaan saya sangat senang sekali karena belajar dari Bu Lina ini sebagai calon guru penggerak ini banyak ilmu yang didapat. Ternyata iya aset kita kok punya aset dimulai dari peserta didik, wali murid, sarana prasarana yang alhamdulillah ya belum cukup memadai tapi alhamdulillah ada. Alhamdulillah ada. Sangat senang sekali. Gitu saja aja. Baik. Apa pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya sekolah? Pertimbangan saya ini pertimbangannya karena aset di sekolah kami ini walaupun sangat minim ada beberapa yang harus dihasilkan dari aset-aset itu, terutama memanfaatkan peserta didik, wali murid, dan sumber belajar yang ada di lingkungan sekitar. Baik. Jadi semua itu bermanfaat tanpa kita sadari ya. Baik. Yang terakhir, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ditemukan ya dalam proses yang sudah berlangsung? Kira-kira ada yang belum ditemukan? Yang belum ditemukan, yang sudah ditemukan sih ada ya. Kemarin memang banyak sumber daya yang harus kita manfaatkan, terutama di lingkungan. Cuma memang sejak dulu dari dahulu memang itu belum kita manfaatkan, terutama baru kemarin ketika berdiskusi dengan Bu Lina kita menemukan sumber daya yang kita manfaatkan yaitu dari bahan-bahan bekas. Itu baru ditemukan. Padahal dari dahulu sudah ada cuma baru ditemukan pada saat diskusi kemarin waktu pemanfaatan aset itu, aset yang ada di sekolah. Baik. Jadi terus berlanjut ya nanti yaitu tadi ya inovasi selalu ada. Saya juga kemarin saya sama Bu Lina matur, Bu Lina ini enak
saatnya untuk dimanfaatkan sebagai parenting, kegiatan parenting. Jadi nanti hasilnya itu bisa ditempatkan di kelas masing-masing. Untuk Bu Lina kan kemarin membuat rak buku dari kardusnya ya. Jadi itu nanti insya Allah nanti akan dilanjutkan untuk kegiatan parenting bungkus. Ya. Baik, terima kasih Bu Yuyun ya atas partisipasinya yang jelas ya, mendukung dan memotivasi Bu Safitri sampai PI 6 ya. Mudah-mudahan nanti untuk Loka 7 juga sukses ya. Karena kita hampir mengadakan Loka 7 di bulan Desember, dan untuk tugas atau hasil belajar baik dari maupun kegiatan pendampingan individu yang sedang dan akan berakhir ya selama ini, untuk Bu Safitri kami respon dengan baik ya. Alhamdulillah. Iya, terima kasih atas ketemunya saya di sini ya. Ya, kemudian diizinkannya saya pribadi sebagai PP ke sini ya selama 6 bulan. Kami sangat berterima kasih dan mohon maaf ya bila selama ini kami mengganggu. Betul. Saya juga selaku warga sekolah Bukos mohon maaf yang setulus-tulusnya kepada Bukos. Jika dalam pendampingan, selama pendampingan kami masih banyak kekurangan, ini ada minumnya. ada, tapi saya anaknya sangat, pastinya banyak kekurangan, sama-sama Bu Yuyun, terima kasih. Semoga silaturahim ini tetap berjalin selama. Demikian ya Bu Yuyun, wawancara ini ya kami tutup. Dari saya Nasrullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya Bu Safitri, untuk persiapan panen hasil belajar ya, apa ide Ibu Safitri untuk persiapan panen hasil belajar pada Lomba Karya 7? Idenya karena ini ide bareng-bareng, ide bersama-sama dengan kelompok. Kemarin kita sudah berdiskusi untuk pertama mempersiapkan seperti banner, apa aja bannernya. Lalu kemarin kan suruh mencetak hasil belajar. Jadi kami ini menggunakan, kalau dicetak kan banyak sekali Bu, karena satu slide itu bisa 20, satu modul 20. Nanti kalau di print semua kebanyakan, dan rata-rata teman-teman juga menggunakan video, nggak berupa lembaran. Jadi kita pakainya scan barcode. Nanti ada buku, terus ada barcode, tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1 seperti itu, misal ada barcode. Nanti kalau pengunjung ada yang mau melihat, tinggal menyeken barcode tersebut. Jadi kita nggak terlalu banyak untuk mengeprint hasil belajarnya kita. Kesepakatan diskusi kemarin seperti itu. Waktu sehabis kita Zoom itu kan ya, untuk persiapan standnya ya. Standnya. Jadi kan kita nggak tahu posisi standnya seperti apa Bukos, karena lebarnya dan panjangnya kita juga belum tahu. Jadi kita belum bisa memprediksi ukuran bannernya berapa, nanti letaknya gimana. Jadi kita tugasnya GP aja dulu kita perbaikin gitu. Ya. Apa yang akan Ibu pamerkan pada saat panen hasil belajar nanti? Yang saya pamerkan terkait program ini yang terakhir, karena kan melibatkan banyak orang. Jadi saya pamerkan nanti rak bukunya kan saya menggunakan barang-barang bekas, tapi kayaknya sih nggak bisa dibawa, tapi nanti dalam bentuk foto atau gimana, belum terpikir sampai situ. Tapi mungkin yang saya florkan nanti insya Allah program yang terakhir, karena lebih mengena ke semuanya. Ya baik,
untuk persiapan sudah oke ya, tapi nanti dipersiapkan dengan sebaik mungkin dengan teman-teman CGP yang lain ya, khususnya dalam satu PP ya, biar nanti ada apa namanya sesuatu yang terbaik, pokoknya nanti di sana kita berlomba-lomba dalam kebaikan di situ ya, dengan semaksimal mungkin ya, apa yang kita kuasai, apa yang kita punya, yang jelas terbaik kita nanti di sana ya. Kemudian persiapan selanjutnya adalah yang terpenting adalah fisik ya. Iya betul. Ya, fisik ya, dan disiapkan dengan matang. Di samping nanti apa namanya untuk persiapan penyajian ya, barangkali nanti di sana ya ada yang berkenan tayangan-tayangan yang mereka minati ya, kita nanti siapkan bersama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk yang terakhir, saya sebagai PP sangat mengapresiasi sekali dengan apa yang dilakukan Bu Safitri Karmina selama jadi CGP saya, dan tugas-tugas sudah oke ya, dengan IT yang dimiliki juga termasuk apa namanya sudah baik, bisa berbagi praktek ya. Kemudian kami hanya bisa mendorong, memotivasi dengan apa yang ada, khususnya sumber daya yang ada di sekolah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian terlepas dari ini, inovasi itu harus tetap berlangsung ya. Jadi sekali ini ada momen-momen terbaik ya, misalkan sudah punya apa namanya pojok baca ya, kita diusahakan perubahan apalagi yang ada pada diri kita ya, untuk menambah inovasi-inovasi terbaru. Baik. Kemudian jika ada sesuatu hal yang sekiranya pembelajaran dari belum terselesaikan, nanti bisa menghubungi dengan fasilitator. Ya, nanti bisa dicatat, dan yang jelas semaksimal mungkin juga akan kami bantu dengan baik. Terima kasih. Selesai sudah untuk pendampingan kali ini, wawancaranya ya, nanti saya lihat bentuknya seperti apa. Baik, terima kasih dari saya. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.